Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan baik dan sehat-sehat selalu. Jumpa lagi dengan saya, Purnomo Ishadi, dalam sesi perkuliahan daring. Seperti biasa, kita akan membahas tentang mata kuliah yang ada di program studi arsitektur, yaitu di perkembangan arsitektur. Saya berharap Anda semua dapat menyimak, memperhatikan materi yang saya bawakan, dan semoga materi yang saya bawakan ini bisa bermanfaat, menambah wawasan, dan juga menambah pengetahuan bagi Anda semua. Semoga dapat diaplikasikan dalam disiplin ilmu arsitektur. Baiklah, kita akan segera memulai, dan saya berharap Anda bisa mengikutinya dari awal, pertengahan, sampai pada berakhirnya pemaparan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Baiklah, hari ini pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi perkembangan arsitektur, yaitu perkembangan arsitektur primitif pada zaman prasejarah. Nah, ini saya sendiri yang akan menyampaikan, dan saya berharap semuanya bisa memahami apa yang saya paparkan saat ini. Baiklah, saya akan melanjutkan. Kalau kita berbicara tentang perkembangan arsitektur, kita mengarahkan pikiran kita untuk flashback atau kilas balik ke belakang, melihat segala persoalan di bidang arsitektur itu secara dari masa lalu, ya. Dan pada saat ini kita akan melihat masa lalu pada awal-awal berkembangnya arsitektur. Ya, meskipun pada zaman itu belum mengenal peradaban. Jadi kita di dalam memahami perkembangan arsitektur, kita akan melihat bagaimana itu sejarahnya, peradabannya, dan hal-hal lain yang terkait dengan perkembangan arsitektur itu sendiri, termasuk dalam hal ini bisa periodisasinya dan apa yang berkembang pada masa itu, dan bagaimana pola-pola kehidupan masyarakat pada masa itu, dan hal-hal apa saja yang mempengaruhi sehingga arsitektur itu dapat berkembang. Baiklah, kita akan melihat asal-usul arsitektur primitif itu terjadi pada zaman prasejarah. Kita ketahui bersama bahwa zaman prasejarah yaitu zaman di mana manusia belum mengenal tulisan. Jadi pada zaman ini manusia itu belum mengenal adanya peradaban, mereka belum mengenal sejarah, makanya disebut prasejarah atau sebelum terjadinya sejarah. Dan penafsiran kehidupan mereka melalui benda-benda atau artefak. Artefak ini adalah peninggalan-peninggalan yang ditemukan pada masa itu. Dan benda-benda prasejarah itu pada umumnya ditemukan di dalam tanah yang didapat dari penggalian, dan barang-barang yang ditemukan, benda-benda tersebut berupa alat-alat dari batu, kayu, tulang, besi, perunggu, keramik, dan fosil atau sisa tulang yang membatu. Dan sisa peninggalan purba ini berupa peninggalan yang terkubur dalam tanah, bisa berupa bahasa gambar, kuburan, peninggalan perkakas, dan lain-lain. Jadi dalam hal ini berupa barang-barang atau benda-benda yang digunakan oleh orang-orang pada masa itu di dalam melakukan aktivitas kehidupan mereka. Jadi alat peralatan-peralatan yang membantu mereka di dalam melakukan aktivitas mereka. Oke, kita lanjut. Dalam zaman prasejarah kita ketahui ada beberapa bagian, ya. Kita flashback ke belakang, yaitu ada yang namanya zaman es, ya. Zaman es, sesudah itu ada yang namanya zaman batu. Pada zaman batu ini terbagi dalam ada 4 masa. Yang pertama adalah Paleolitikum, yaitu ada berikutnya ada Mesolitikum, ada Neolitikum, dan ada Megalitikum. Selanjutnya pada zaman logam. Kalau pada zaman logam itu ada zaman tembaga, zaman perunggu, dan zaman besi. Nah, jadi ketiga zaman ini masih kategori zaman prasejarah. Jadi
di dalam awal-awal manusia itu dalam kehidupannya, mereka selalu bekerja atau beraktivitas sesuai dengan kondisi yang ada pada zaman itu, termasuk di dalam perkembangan arsitekturnya. Jadi kita akan melihat sejauh mana sih perkembangan arsitektur pada ketiga zaman ini, yaitu zaman es, zaman batu, dan zaman logam. Oke, kita akan melihat satu persatu. Ada parameter yang akan saya sampaikan di dalam kita melihat perkembangan arsitektur, yaitu parameter yang pertama adalah parameter di zaman es. Zaman es ini adalah periode pada tahun 100.000 tahun yang lalu, ya. Dan pada zaman ini belum ada yang tidak mengenal yang namanya arsitek, ya. Jadi bangunan atau peralatan-peralatan yang digunakan itu tanpa melalui seorang arsitek. Jadi kalau ada bangunan yang terwujud itu adalah bangunan yang belum arsitektural, ya, bangunan tanpa arsitek. Dan beberapa peninggalannya belum diketahui, kepercayaannya juga ya belum diketahui. Ini pada tahun 100.000 sebelum tahun yang lalu ini masih di dalam hasil penelitian dari para arkeolog, ya. Jenis manusia yaitu Pithecanthropus erectus ini kebanyakan ditemukan di daerah Asia. Dan kehidupan mereka adalah hunting atau berburu. Sedangkan karakteristik bangunan yang sudah ada pada masa itu yaitu sebagian rangka dari bangunan terbuat dari tulang hewan seperti mamut. Mamut ini adalah sejenis gajah purba yang sudah punah. Jadi banyak dari tubuhnya, terutama rangka-rangkanya yang digunakan di dalam pembuatan bangunan, ya. Terus atap bangunan terdiri dari kulit mamut, ya. Dari pengalasnya dari rangka kayu, bentuk bangunannya seperti kerucut, ya. Kita bisa melihat bahwa ya bentuk bangunan, nanti akan kita lihat bahwa bentuk bangunan dari kerucut ini ada juga yang berbentuk kubah dengan lubang di depan dan berfungsi sebagai pintu masuk. Yang berikutnya yang keempat adalah interior bangunan. Khusus masyarakat zaman es yang tinggal di gua, terdapat berbagai macam lukisan sejarah masyarakat pada zaman tersebut. Jadi meskipun mereka belum mengenal peradaban, tapi mereka sudah mencoba untuk membuat gambar-gambar atau berupa lukisan yang mereka apresiasikan, mereka buat di dalam dinding-dinding gua. Kita akan melihat bangunan pada zaman es seperti ini. Nah, jadi ini bentuk dari bahan-bahan kulit mamut atau kulit rangka-rangka gajah, ya. Gajah itu yang mereka ini yang hasil berburu mereka. Nah, mereka ambil rangka-rangkanya untuk dijadikan bahan bangunan. Nah, ini seperti ini. Ada juga beberapa jerami-jerami. Ini mereka buat dari bahan-bahan tersebut, ya. Jadi dari badan kulitnya dan juga dari rangka-rangkanya ini mereka jadikan dasar di dalam pembuatan bangunan. Selanjutnya kita ke zaman es, ya. Pada zaman batu. Pada zaman batu ini ada seperti saya sampaikan tadi, ada 4 zaman, yaitu Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, dan Megalitikum. Ya, pada periode Paleolitikum adalah 50 sampai 1000 tahun yang lalu, sedangkan Mesolitikum adalah 10.000 tahun yang lalu, Neolitikum adalah 1.500 tahun yang lalu, sedangkan Megalitikum 1.000 tahun yang lalu. Ini berdasarkan penelitian dari para arkeolog, ya. Sedangkan untuk arsitek pada keempat zaman ini tidak mengenal arsitek, hampir sama dengan zaman batu. Jadi belum ada yang namanya arsitek. Di semua yang terbangun, baik itu bangunan, itu merupakan inisiatif mereka, kreasi mereka sendiri, tanpa melalui perencanaan atau perancangan. Peninggalan-peninggalan mereka diantaranya kapak perimbas pada zaman Paleolitikum, pada zaman itu juga ada kapak genggam, sedangkan pada zaman Mesolitikum ada kapak tulang, kapak tuala, dan kapak genggam. Sedangkan pada Neolitikum ada kapak persegi, kapak lonjong, dan gerabah. Sedangkan pada Megalitikum ada lebih banyak peninggalan mereka, yaitu diantaranya adalah menhir, punden berundak, dolmen, kubur peti batu, sarkofagus, waruga, dan arca.
Ini nanti akan kita lihat satu persatu. Sedangkan untuk kepercayaan pada masa Paleolitikum juga belum ada, demikian juga pada Mesolitikum. Sedangkan pada Neolitikum sudah mulai ada berkembang kepercayaan animisme atau kepercayaan terhadap para dewa. Sama halnya juga dengan Megalitikum. Pada Megalitikum berkembang kepercayaan animisme dan dinamisme adalah kepercayaan yang sama-sama menyembah kepada para dewa-dewa. Sedangkan jenis manusia pada keempat zaman itu, pada Paleolitikum adalah jenis Pithecanthropus erectus. Ini ditemukan di daerah Pacitan di Jawa, Homo sapiens dan Homo wajakensis. Ini kita flashback kepada pelajaran sejarah kita di masa lalu. Selanjutnya pada zaman Mesolitikum ada jenis manusia Papua melanosoid. Ini jenis yang berkembang di daerah Papua, masih di wilayah Indonesia. Sedangkan yang Neolitikum ditemukan adalah Proto Melayu. Nah, ini sudah wilayah Melayu dan Papua melanosoid. Jadi kawasan dari Melayu sampai di Papua, kawasan Nusantara. Sedangkan pada Megalitikum juga kurang lebih hampir sama, Papua melanosoid. Sedangkan kehidupan sosial mereka kalau pada zaman Paleolitikum ini kehidupannya nomaden, artinya berpindah-pindah. Jadi mereka tidak memiliki tempat yang tetap dan pekerjaan mereka berburu. Nah, ini berbeda dengan di zaman Mesolitikum. Kalau di zaman Mesolitikum mereka sudah mulai menetap, tetapi tempat menetapnya adalah di dalam gua dan pekerjaannya mereka adalah berburu dan bercocok tanam. Sedangkan pada zaman Neolitikum juga sama, mereka sudah tinggal menetap tetapi sudah mulai berkembang. Mereka sudah mulai membuat rumah panggung. Nah, ini banyak ditemukan khusus di kawasan Asia. Dan pada zaman Megalitikum sama juga, mereka sudah menetap dan tinggal berkelompok pada suatu tempat. Ya, jadi sudah ada masing-masing zaman, dari zaman ke zaman sudah mulai ada perkembangan ya dalam hal tempat tinggal mereka. Sedangkan karakteristik bangunan mereka adalah bangunan yang berbentuk sederhana pada zaman Paleolitikum. Ya, itu terdapat di dalam gua-gua dan juga fondasi dari batu-batu. Sedangkan pada zaman Mesolitikum, bangunannya denah berbentuk rata-rata lingkaran. Ya. Bentuk atap, bentuk kerucut, sama halnya juga dengan pada zaman Neolitikum. Sama bangunan rata-rata lingkaran dan bentuk atapnya kubah. Sedangkan pada zaman Megalitikum, material bangunan sudah mulai menggunakan batu-batuan yang berukuran besar. Baiklah, kita akan melihat pada bangunan di zaman batu, kurang lebih seperti ini. Ini adalah zaman Paleolitikum. Mereka hidup berpindah-pindah. Jadi setelah mereka berburu, mereka berpindah-pindah, tidak ada tempat tinggal yang tetap atau nomaden ya. Selanjutnya pada zaman Mesolitikum mereka sudah mulai menetap. Sudah ada bangunan, mereka sudah membuat bangunan yang berbentuk denah berbentuk lingkaran dengan atap kerucut. Sama halnya juga dengan kalau pada zaman Neolitikum sudah ada kemajuan, sudah ada rumah bentuk panggung ya, sudah ada rumah bentuk panggung. Ini banyak ditemukan di kawasan Asia. Dan sedangkan pada zaman Megalitikum ini sudah banyak menggunakan batu-batu yang berukuran besar ya. Jadi ini perkembangan dari mulai berpindah-pindah tempat atau nomaden, setelah itu menetap dengan membangun rumah. Setelah membangun rumah juga ada berkembang jadi membangun rumah dalam bentuk rumah panggung. Setelah itu membangun rumah dalam bentuk rumah batu dengan batu yang berukuran besar. Selanjutnya kita akan melihat pada zaman Megalitikum. Ini ada beberapa peninggalan yang saya sebutkan tadi. Ini yang pertama adalah menhir. Pada zaman ini terdapat bangunan yang berukuran besar yang didirikan untuk kepentingan religius, ya. Kepentingan kepercayaan mereka. Ini yang menggambarkan hubungan antara alam fana dan alam baka. Nah, ini bangunan-bangunan itu diantaranya ini salah satunya adalah menhir. Menhir ini adalah berupa tempat pemujaan ya, tempat pemujaan nenek moyang. Ini berupa tugu yang didirikan, tugu batu yang dibangun. Selanjutnya ada yang namanya dolmen. Dolmen ini adalah meja batu. Meja yang terbuat dari batu untuk meletakkan sesaji yang dipersembahkan kepada roh nenek moyang. Dan di bawah dolmen ini terdapat makam batu. Ini difungsikan
peninggalan-peninggalan ini difungsikan untuk kepentingan religius atau kepercayaan mereka. Jadi menyembah kepada roh-roh nenek moyang. Selanjutnya ada sarkofagus. Sarkofagus ini adalah peti jenazah yang terbuat dari batu bulat atau batu tunggal. Dan berikutnya ada juga kuburan batu. Ini berupa peti jenazah yang terbuat dari batu pipih. Selanjutnya ada punden berundak ya. Punden berundak ini merupakan bangunan suci tempat memuja roh nenek moyang yang terbuat dalam bentuk bertingkat-tingkat ini. Berundak-undak itu bertingkat-tingkat ini maksudnya. Ini bangunan yang berukuran kecil, sedangkan yang berikutnya adalah waruga. Waruga ini berupa kubur batu yang berbentuk kubus bulat ya, terbuat dari batu utuh. Ini. Selanjutnya ada arca. Arca ini adalah berupa patung-patung yang dijadikan sarana untuk penyembahan, pemujaan roh-roh nenek moyang. Biasanya berupa dalam bentuk gajah, kerbau, monyet, harimau, dan juga ada arca dalam bentuk manusia. Selanjutnya kita melihat pada bagian akhir, ada salah satu di zaman logam terkenal yaitu zaman perunggu. Ini terjadi pada 3000 sampai 2000 sebelum Masehi di wilayah Asia. Dan pada zaman itu sama juga tidak mengenal arsiteknya. Jadi bangunan-bangunan itu bukan melalui arsitek. Arsitek belum ada yang mengkonsepkan tentang bangunan, tetapi bangunan itu terjadi atas inisiatif mereka. Peninggalan budayanya berupa nekara, pisau, sabit, mata kapak, pedang, tombak, dan lain-lain. Kepercayaannya sama seperti sebelumnya, yaitu animisme dan dinamisme. Jenis manusia adalah Deutero Melayu. Kehidupan sosial yaitu sistem barter, produsen, dan konsumen. Sedangkan pada karakteristik bangunan kita bisa melihat atapnya berbentuk kerucut dan material atap terbuat dari daun-daun kering. Pondasi bangunan terbuat dari pohon dan kayu besar. Nah, ini sudah mulai penerapan-penerapan mengeksploitasi dari bahan-bahan alam. Dinding bangunan terbuat dari kayu dan batu. Ini adalah dinding-dinding batu yang sudah mereka buat mengelilingi bangunan. Dan peralatan yang digunakan sebagian besar adalah perunggu. Makanya pada zaman itu disebut zaman perunggu. Karena peralatan sebagian besar peralatan yang mereka gunakan terbuat dari perunggu. Ya. Demikian pemaparan materi saya tentang arsitektur primitif. Yaitu pada zaman prasejarah kita ketahui bersama bahwa pada zaman itu ya arsitektur belum berkembang ya, tetapi ada peninggalan-peninggalan berupa bangunan-bangunan yang dijadikan referensi awal-awal landasan cikal bakal perkembangan dari arsitektur. Nah, jadi karena mereka belum mengenal peradaban, jadi masih zaman prasejarah. Jadi seperti itulah kondisi pada zaman itu. Demikian pemaparan materi dari saya. Semoga bisa bermanfaat, menambah wawasan dan pengetahuan bagi Anda semua. Dan kita ketemu kembali pada pertemuan dan pembahasan materi perkembangan arsitektur yang lainnya. Dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan.